Assalamualaikum, halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Perhatikan baik-baik video pelajaran itu ya, agar kalian semua dapat memahami dan mengerti apa yang dipelajari hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Halo anak-anak hebat, marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing. Bagi yang beragama muslim, silakan mengikuti doa berikut ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagi yang non muslim, silakan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan menjawab pertanyaan. Yang kedua, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan perhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasikan dan mempraktekkan sedikit gerakan pola tari indah. Semoga kalian memahami pelajaran hari ini ya. Anak-anak hebat, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak hebat, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Untuk itu, kita harus memupuk rasa persatuan kesatuan seperti cerita berikut ini. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, dan ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan angka alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut bermain angka alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang perkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman SD di Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, itu kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangka alu, betik, bopak sodor, atau cinciripit.
menjadi perekat yang menyenangkan. Dari cerita tersebut, jelas bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk kita dalam bermain. Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, selanjutnya, tahukah kamu bahwa bekerja sama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Silakan amati gambar berikut dan penjelasannya. Anak-anak hebat, mari kita perhatikan pola gerakan daripada tari indang. Yang pertama, tungkai kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan kedua adalah tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan, membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu ke tangan kiri. Selanjutnya, ulangi gerakan nomor 2. Lalu, ulangi gerakan nomor 3. Selanjutnya, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Langkah ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergerakan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Selanjutnya ulangi gerakan nomor 6. Lalu ulangi juga gerakan nomor 7. Langkah ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan terakhir, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan kanan digerakkan selama 4 hitungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gerakan tari indang berikut ini. Ampun jemaah kami anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan selama berada di rumah dan selalu semangat belajar di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.